Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di RTM, Renungan Tengah Minggu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan saat ini ada dalam berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Sehingga malam hari ini kita boleh masuk di dalam Renungan Tengah Minggu. Renungan Tengah Minggu ini tujuannya supaya kita semua terus diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh pujian penyembahan, supaya terus kita connect dengan Tuhan. Seperti itu, apa yang kita nikmati saat ini, kebutuhan kita saat ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Ya hanya dengan menyenangkan hati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore malam hari ini, di mana kami boleh ibadah di tengah minggu. Tuhan terima kasih, kiranya ibadah kami mendatangkan kebaikan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, Engkau melawat umat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan RTM pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan ibadah RTM ini di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini dari awal lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau menyenangkan-Mu, biar itu keluar dari hati kita. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sembah Dia, katakan, ini rindu kami untuk menyenangkanmu. Sebab dengan apa kami membalas semua kebaikanmu dalam hidup kami, kemurahanmu, pemeliharaanmu, kekuatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ingin menyenangkan hatimu lewat hidup kami. Dan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Hiaralabasi kana maralabase, hiaralabaralabase. Oh, haleluya. Kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami keluar dengan iman dari hati yang kami dalam, yang paling dalam hidup kami. Sehingga kami rindu untuk menyenangkan hatimu. Dengan apa kami membalas kebaikanmu? Dengan memuji, menyembah dengan segenap hati kami. Dan malam hari ini kami akan mendengar akan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman dan ajar kami juga Tuhan. Berikan kekuatan kami berani melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Dimanapun kita berada, mungkin kita ada di rumah saja, ada yang sedang bekerja, apalagi di saat sekarang ini, saat PPKM ya, jadi cukup terbatas untuk kegiatan-kegiatan setiap kita. Nah, tentunya kita sangat paham sekali dengan situasi kondisi saat ini, sebagaimana kita tahu bahwa PPKM terjadi sampai dengan tanggal 20 bulan ini, yaitu bulan Juli. Dan ini bukan PPKM yang pertama, tapi ini sudah PPKM yang kedua kali ya. Bahkan berganti-ganti nama. Dan tentunya ada sesuatu hal yang mengerikan menurut saya ya. Kenapa mengerikan? Karena waktu yang pertama kita mendengar pandemi corona ini, yang kita tahu mungkin itu hanya orang lain saja yang kena imbas, baik itu terkena COVID-nya ataupun bahkan meninggal. Dan tapi saat ini bukan hanya orang lain, tapi orang yang kita kenal atau mungkin orang yang dekat dengan kita atau mungkin juga bahkan salah satu dari keluarga kita. Tapi sekalipun demikian kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan buat setiap kita. Sekalipun itu terjadi atas kita sendiri, kita tahu bahwa itu bisa mendatangkan bagi kebaikan bagi setiap kita. Amin. Untuk tetap kita bersyukur, jangan mengeluh, tetap semangat. Karena kita masih diberikan, selagi kita diberikan kesempatan hidup, kita harus tetap senantiasa berjaga-jaga. Nah, tentunya karena kita masih hidup, harusnya kita tetap semangat, kita menjalani hidup ini sebagaimana kita harus, apa yang harus kita atur dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, tema yang diberikan kepada saya untuk boleh kita sama-sama sharingkan adalah tentang keuangan yang sehat. Nah, keuangan yang sehat. Nah, ada seorang pembicara, bahkan seorang pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia juga banyak menulis buku, kemudian dia juga udah sangat terkenal.
pelayanannya kurang lebih udah 40 tahun. Dia bernama Rick Warren dan dia mengemukakan sebuah pendapat. Dia berpendapat bahwa faktor masalah utama dalam kehidupan ini, salah satu faktor masalah utama dalam kehidupan ini yaitu adalah masalah keuangan. Nah, tentunya keuangan yang seperti apa? Nah, tentunya adalah keuangan yang tidak sehat tentunya. Nah, makanya pada kesempatan ini adalah sesuatu hal yang penting tentang bagaimana kita harus paham tentang apa itu keuangan yang sehat. Ya tentunya begitu saya diberikan tema ini, wah seolah-olah saya kurang pantas sebetulnya ya. Seolah-olah saya udah pintar, seolah-olah ekonomi saya udah bagus. Tapi inilah sebuah tanggung jawab, saya belajar dan saya juga belajar ya. Dan tentang bagaimana mengatur, mengelola keuangan yang sehat. Bukan masalah seperti besar kecilnya penghasilan, tapi bagaimana cara mengelola itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Nah, sebagai dasar firman Tuhan kita pada kesempatan ini, terambil dari Kejadian 41 sampai dengan, dimulai dari ayat 47 sampai dengan 49. Saya bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan, dimulai dari ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan ini. Nah, kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, bahwa firman Tuhan ini bukan hal yang asing lagi di dalam pendengaran kita, bahwa ini berbicara diawali dari bagaimana seorang raja dari Mesir yaitu Fir'aun, dia memiliki mimpi, bahkan dalam satu malam itu dia memiliki mimpi 2 sekaligus. Nah, tapi sekalipun mimpinya 2 sekaligus, tapi itu mengandung arti yang sama. Di mana mimpi yang pertama itu adalah ketika dia berada di tepi sungai, dia melihat bahwa ada lembu yang sangat lembu keluar dari sungai tersebut. Ada 7 lembu dan sangat baik sekali, kemudian perawakannya bagus. Kemudian setelah keluar dari sungai tersebut mereka makan rumput di tepi sungai tersebut. Kemudian tidak lama kemudian dari dalam sungai itu pun keluar 7 lembu yang sangat kurus dan sangat jelek perawakannya. Dan tidak lama kemudian juga langsung ke-7 lembu ini memakan lembu-lembu yang sangat baik dan yang tambun ini. Nah, kemudian dia terjaga, setelah terjaga artinya terbangun ya kalau terjaga itu. Dan tidak lama lagi dia tidur lagi dan bermimpi lagi. Mimpinya apa? Ya setangkai, kemudian dia mengeluarkan 7 bulir yang bagus, yang baik. Tapi tidak lama lagi dari tangkai yang lain dia juga mengeluarkan 7 bulir yang sangat buruk. Dan tidak lama juga tangkai yang mengeluarkan 7 bulir yang sangat buruk ini memakan 7 bulir yang sangat baik ini. Nah, dia bermimpi dalam semalam, mimpinya 2 tetapi mengandung arti yang sama. Nah, di sini penasaran, Fir'aun itu penasaran kenapa sih saya bermimpi seperti ini. Nah, tentunya setelah dia pagi-pagi dia bangun, dia tanyakan kepada pengawal-pengawalnya, kepada perangkat-perangkatnya, pada staf-stafnya semuanya, menteri-menterinya, apa sih arti ini? Ternyata nggak ada satu orang pun yang sanggup, yang mampu. Nah, ada seorang juru minum ini menyampaikan, ada tuh yang bernama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Ya panggil dia, kata raja ini. Kemudian Yusuf dipanggil, dipakaikan baju yang bagus dan menghadap. Dan kemudian mengartikan, dan kemudian Fir'aun ini menyampaikan apa yang menjadi mimpi dia, yang membuat dia sangat gelisah. Setelah disampaikan kepada Yusuf dan Yusuf menjawab, itu artinya adalah, nah makanya di ayat 47 ini sampai 49 ini adalah latar belakang dari firman Tuhan ini berbicara kepada
Yusuf kepada Firaun bahwa itu artinya akan ada 7 tahun kemakmuran, kejayaan. Nah, kemudian pada kesempatan itulah kita harus menabung atau menyimpan di lumbung-lumbung padi kita, gandum kita dan semuanya. Dan kemudian karena ada 7 tahun setelah itu akan terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh dunia. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Berarti kalau kita berbicara menangkap esensi daripada firman Tuhan ini, berbicara tentang bagaimana bijak untuk mengelola mengelola berkat, mengelola ekonomi, mengelola keuangan, supaya keuangan kita itu bisa sehat, supaya ekonomi kita itu bisa sehat. Nah, itu yang bisa kita kelola di sini supaya bisa semuanya jadi baik. Nah, tentunya memang seperti apa sih untuk mengelola keuangan supaya bisa, bagaimana cara kita supaya bijak? Bagaimana cara bijak untuk mengelola keuangan kita? Nah, saya percaya setiap kita di sini yang mendengarkan, Bapak Ibu juga yang malah lebih senior pasti sudah lebih paham sebetulnya. Ini hanya sharing pengalaman saja, apa yang saya bisa, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bagaimana kita supaya bijak mengelola keuangan. Di sini di firman Tuhan katakan di Amsal 21 ayat 20, firman Tuhan berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, tentunya di sini dikatakan bahwa seorang bijak bisa mengelola keuangannya supaya keuangannya jadi sehat, itu terletak bagaimana dia bisa mengelolanya dengan baik. Artinya bisa menempatkannya pada tepat sasaran, tepat guna, bukan lagi memboroskan dengan hura-hura, dengan apalagi zaman sekarang kan hedonisme yang begitu sangat kuat, dengan membeli handphone yang sebetulnya belum sanggup membeli handphone yang tipe yang sangat tinggi, tapi karena hedonisme untuk zaman sekarang, untuk gengsi dan lain sebagainya, dia rela untuk mengocek mengganggu keuangan yang lain sehingga untuk membeli handphone ini. Nah, ini sebetulnya kita harus pertimbangkan untuk bijak untuk menggunakan dana yang ada dengan tepat sasaran. Nah, pada kesempatan ini pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa memiliki keuangan yang sehat dengan cara bijak mengelola. Nah, tadi firman Tuhan katakan, jangan memboroskan jangan memboroskan. Kemudian di firman Tuhan katakan juga, di Kejadian 41 ayat 47 sampai dengan 49 tadi, bagaimana kita harus bisa menabung gitu ya. Dengan 7 tahun kejayaan itu harus ditabung, dengan adanya nanti masa kelaparan 7 tahun. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada badai, masalah, itu pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Nah, menurut Rick Warren, yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa ada beberapa langkah yang dia boleh kita pelajari untuk pada kesempatan ini. Artinya langkah tersebut sebetulnya udah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya barangkali bagi kita yang masih belum agak sedikit tidak disiplin dalam penggunaan keuangan kita, ya hari ini boleh kita sama-sama diingatkan oleh kebenaran Tuhan. Nah, menurut Rick Warren, dari 100% penghasilan kita itu, dari 100%, berarti yang itu harus dialokasikan dengan ke beberapa tempat, tentunya tepat sasaran, yang tentunya ada beberapa pos, memang pos itu ya harus mau nggak mau itu harus terisi. Contohnya yang pertama adalah bahwa penghasilan kita itu tentunya 10% harus kita berikan dulu kepada Tuhan, ya. 10% itu udah rumus yang baku itu. 10% itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Artinya kalau kita nggak mengembalikan itu, artinya kita ada sesuatu hal yang kita rampok, yang kita ambil di situ, yang artinya kita ambil yang bukan hak kita. Nah, 10% itu kita kembalikan sebagai persepuluhan kita kepada Tuhan. Kemudian adalah 10% lagi buat apa? 10% lagi buat hal-hal yang tak terduga. Nah, kita tahu dalam yang sudah berkeluarga ataupun masih bujangan atau masih yang belum menikah, itu ada saja ya pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, ya kita gunakan 10%, kita sisihkan 10% untuk hal-hal seperti itu. Kemudian 10% yang berikutnya adalah buat apa? Nah, itu sebisa mungkin kita usahakan untuk menabung tadi ya, untuk menjaga
hal-hal yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Jadi 10% itu minimal kita kalau bisa sisihkan untuk menabung. Jadi sudah 30% ya yang dari 100%, yang 10% tadi buat persepuluhan, 10% itu buat hal-hal yang tak terduga, kemudian 10% itu untuk menabung, dan 70%-nya ini adalah kita gunakan sebaik mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah 70% ini kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah penggunaan 70% ini pun harus bijak. Gimana caranya supaya tidak mengganggu tabungan, gimana caranya supaya tidak mengganggu yang 10% buat Tuhan, gimana caranya yang 70% ini tidak mengganggu yang 10% untuk hal-hal yang tak terduga. Nah caranya adalah, kita ya sebisa mungkin ya yang sering dilakukan oleh saya pribadi dengan istri. Sebelum saya jelaskan dulu bagaimana caranya, saya cerita dulu bagaimana kami mengelola keuangan kami. Di awal saya berdinas itu 600.000 Bapak Ibu gaji saya ya. Gaji saya itu 600.000 di tahun 2000. Kemudian istri saya juga memang bekerja, gajinya pun tidak jauh beda dengan saya. Gajinya bahkan di bawah saya gajinya. Nah, jadi penghasilan memang sangat sedikit, tapi apabila itu dikelola dengan baik, maka itu minimal tidak bikin kita sampai ngutang tiap bulan. Artinya tidak sampai menggali lubang. Nah, ketika kita gali lubang, iya kalau bisa ditutup, hanya gali terus, akhirnya nanti kita akan terjerumus dan kita bikin pusing, nah akhirnya kita keuangan tidak sehat, bahkan kepikiran pun tidak sehat, kesehatan kita pun akhirnya jadi merosot. Nah ini sangat penting sekali masalah keuangan ini. Nah dengan penghasilan seperti itu tentunya mengelola pun sangat sulit sebetulnya. Tetapi mau nggak mau harus bisa mengelola sebaik mungkin. Awalnya begitu menikah, namanya rumusan berkeluarga ya pada umumnya, bahwa keuangan itu semuanya dikelola oleh seorang istri tentunya. Nah pada saat itu tentunya begitu menikah, istri saya yang megang keuangan, gaji dia dititipkan dikelola oleh istri saya. Nah tentunya berjalan 1 tahun, 2 tahun, saya lihat kok kami jalan tempat terus gitu ya. Kok nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. 1 tahun, 2 tahun ini, yang ada kok malah sedikit kami masih ngutang koperasi gitu kan, dan lain sebagainya. Wah kalau gini-gini terus ini ciloko 12 kalau gini ke perekonomian kan gitu. Habis itu saya sebagai kepala rumah tangga, artinya bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumah tangga. Artinya kita duduk bersama dengan istri, evaluasi apa yang terjadi. Jadi kebanyakannya karena pintar masak istri saya ini, banyaknya ke makanan, masak dan lain sebagainya. Artinya tidak ada untuk menyimpan tadi gitu, menyimpan tadi. Kemudian perpuluhan pun kita belum begitu lancar waktu itu, masih pelang betong lah ya. Nah, jadi belum sehat. Akhirnya saya ambil alih keuangan, kurang lebih 1,5 tahun waktu itu. Saya sekalipun istri memang tadinya kurang senang, tapi demi kebaikan keluarga, ya saya ambil alih, saya berikan contoh. Dari mana saya dapat? Ya saya dapatnya dari senior-senior yang sudah dinas lebih bagus. Ya senior saya ini dia pembukuannya sangat teliti sekali saya lihat. Kemudian bahkan dia beli amplop 1 gepok gitu ya. Dia langsung tulisin di situ uang keringan, masukkan di situ. Kemudian apalagi uang arisan, masukkan di situ. Dan uang yang lain semuanya tertib. Uang sekolah, uang jajan, uang bayar listrik, bayar apa, uang cicilan kalau ada, semuanya tertib di situ saya lihat. Nah saya coba praktekkan itu, semuanya saya tulisin, dan kemudian pembukuannya pun saya coba tulis, waktu itu hanya di kardus ya kalau nggak salah ya, di kardus yang berdiri di depan lemari, di atas lemari kami itu. Di situ saya tulisin pendapatan dari apa saja. Pendapat keuangan bulan ini tahun sekian. Pendapatan. Pendapatan dari mana saja? Nah, gandul contohnya, atas 1 gandul pendapatan dari istri, dari saya. Nah, contohnya pendapatannya begitu.
dijumlahkan totalnya berapa. Kemudian B, pengeluaran. Pengeluaran apa saja? Satu gandul pengeluaran perpuluhan contohnya, kemudian nabung contohnya 10%, kemudian 10% untuk hal-hal tak terduga, kemudian uang arisan, uang sekolah, uang keringan, uang beli gas, uang beli token, contohnya dan lain sebagainya. Sampai dengan dijumlah masih ada, sampai dengan dijumlah total-total semuanya bisa sampai ya jadi ya 100% dari penghasilan itu. Kalau bisa jangan sampai minus gitu ya kalau bisa. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi tiap bulan saya jelaskan kalau memang mau lihat ini ada pembukaan kita dan kita masih bisa nabung waktu itu kalau nggak salah hanya nabung 100-200 ribu ya, kalau itu juga udah besar waktu itu. Kita usahakan nabung sekian sampai dengan 1,5 tahun waktu itu kita kelola. Nah, jadi artinya ada pertumbuhan sekalipun hanya sedikit kecil, pertumbuhannya itu ada tetap. Nah, itu yang namanya keuangan yang sehat itu artinya ada tanda-tanda kehidupan, artinya ada pertumbuhan. Dia tidak stagnan, apalagi dia makin merosot. Harus ada pertumbuhan sekalipun itu sedikit. Nah, itulah yang namanya keuangan yang sehat. Nah, artinya setelah 1,5 tahun saya berikan contoh, kemudian sekalipun dalam 6 bulan 6 bulan terakhir itu istri saya udah mulai uring-uringan. Wah, kayak cewek aja ngatur uang gini dan sebagainya. Saya gimana dong? Saya salon gimana ini ya? Emang protes ya. Tapi ya itu memang saya maklumi juga. Tapi saya hanya memberikan contoh dan setelah menurut saya udah cukup saya memberikan contoh, saya kembalikan lagi ke istri. Ternyata istri saya sampai dengan sekarang melakukan hal yang sama. Dan itu kalau dilihat itu di paku itu banyak, kalau diurut itu sepanjang tahun ada semuanya tulisannya. Dan itu memang harus ada disiplin ya, disiplin untuk mengelola uang supaya bisa keuangan kita jadi sehat. Nah, itu yang pengalaman kami sampai dengan sekarang, ada sedikit sekalipun hanya sedikit-sedikit bisa nabung-nabung tapi artinya bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut Rick Warren begitu dan memang sudah saya praktekkan juga dan artinya ada pengalokasian keuangan yang satu harus perpuluhan, yang kedua itu harus kita bikin untuk hal-hal tak terduga, kemudian hal yang ketiga adalah 10% itu untuk menabung, 70%-nya kita kelola dengan baik. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya harus disiplin untuk mengelola keuangan supaya bisa keuangan kita jadi sehat. Kalau memang kurang, dari boro-boro Pak Tulus untuk ngatur seperti itu, yang ada juga kurang semuanya. Ya minimal kita sudah formatnya ada. Nah, kalau memang masih kurang ya itulah kita harus berusaha lagi gimana caranya supaya ada masukan tambahan dari hal-hal yang lain supaya bisa menutupi lubang-lubang yang masih belum terpenuhi. Yaitu formatnya yang bisa kita sharingkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat kita lakukan. Artinya firman Tuhan berkata pun, ayo dong bijak dong mengelola uang, jangan memboroskannya, jangan lebih besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, kalau udah ada seperti itu dan tidak sedikit memang saya jumpai orang-orang yang seperti ini, ketika di situ ada, di situ habis gitu. Jadi nggak dipikirkan gimana nih kehidupannya beberapa hari ke depan, gimana kehidupan 1 minggu, 2 minggu ke depan. Nah, kita harus berpikir gimana bahasa Sundanya itu ya, engke kumaha gitu ya, engke kumaha, jangan kumaha engke. Nah, ya kalau prinsipnya hidupnya kumaha engke, biasanya hidupnya itu keuangannya itu pasti tidak sehat. Yang ada itu pasti pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Nah, kalau sebisa mungkin sih kita hindari untuk berhutang ya. Tapi kalaupun kita berhutang, usahakan hutangnya itu hutang produktif gitu. Hutang produktif itu artinya kita pinjam contohnya dari bank, ya kita pakai untuk beli yang hal-hal yang buat investasi yang betul-betul investasinya juga untuk hal yang betul-betul terjamin, berguna dan bisa meningkat. Contohnya beli rumah, beli tanah, bikin kontrakan gitu kan. Kemudian hal-hal yang menurut saya itu yang paling bagus ya untuk investasi supaya menambah penghasilan kita ke depan.
Jadi karena beli tanah kita harga sekian sekarang, nanti udah naik lagi dia. 1 tahun 2 tahun kita udah naik gitu ya. Apalagi kalau bikin juragan kontrakan itu udah dia nggak mengalami pandemik ya. Sebisa mungkin setiap kita boleh mengarah ke sana supaya keuangan kita lebih sehat. Lebih banyak uang memang, lebih sedikit pengeluaran itu lebih bagus ya, lebih cepat pertumbuhannya. Nah, banyak juga pengeluaran, banyak penghasilan, banyak pengeluaran, podo baik yang ada pusing mengaturnya ya. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita bisa mengelola dengan bijak, jangan boros, tapi melainkan tepat sasaran, tepat guna. Itulah yang membuat keuangan kita jadi sehat. Mungkin saya percaya setiap kita bukan 1 tahun 2 tahun untuk mengelola keuangan mulai dari kita lahir sampai dengan umur kita saat ini, kita semuanya sudah terbiasa mengelola keuangan. Hanya memang ada yang tidak disiplin, ada yang disiplin. Nah, perbedaannya di situ saja. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan percayalah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita minta tuntunan daripada Tuhan yang akan membimbing kita, menggunakan keuangan kita dan juga memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami boleh ditegur, diingatkan, diteguhkan kembali bagaimana setiap kami boleh bijak untuk mengelola keuangan supaya keuangan setiap kami Tuhan dan juga setiap berkat yang Tuhan berikan boleh kami bijak mengelolanya supaya keuangan kami, ekonomi kami boleh menjadi sehat. Sehingga keluarga kami pun, pelayanan kami pun semuanya bisa saling mempengaruhi untuk menjadi sehat. Untuk itu Tuhan, pakai setiap kami, berikan kami hikmat, berikan kami disiplin, boleh kami terus untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh lebih disiplin lagi untuk menggunakan keuangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, lindungi setiap kami, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Apabila kami saat ini ada yang sakit, boleh Tuhan sembuhkan, boleh Tuhan pulihkan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang boleh diberkati, boleh kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.